Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum sebagai program pengimbasan asesmen kompetensi minimum tahun 2021. Pentingnya asesmen nasional. Skor PISA di Indonesia mengalami stagnan dalam 10-15 tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan hasil PISA yang terendah. Dari tabel, disimpulkan bahwa 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. 60% siswa di bawah minimum untuk keterampilan sains. Kecakapan hidup di abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila harus memiliki beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila, yakni kompetensi siswa terdiri atas kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Dua komponen ini terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, dan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional terdiri atas 3 komponen. Yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran, yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas, yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional. Pembeda asesmen nasional dan ujian nasional terdiri dari beberapa kriteria pembanding, antara lain tujuan pemlaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria pembanding antara uji nasional dan asesmen nasional. Yang pertama, untuk tujuan pelaksanaan, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria pembanding berkenaan tentang jenjang penilaian untuk tingkat SD, MI, SMP, SME, MTS, SMA, MA, SMK, program kesejahteraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya untuk siswa SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Untuk level siswa, asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, asesmen nasional dilakukan secara survei, yakni siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional secara sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Untuk model soal, asesmen nasional terdiri atas pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat.
yakni pada matematika untuk level SMA dan SMK. Untuk sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir, pembeda antara ujian nasional dan asesmen nasional yang pertama adalah metode penilaian. Kalau di asesmen nasional menggunakan komputer multi-stage adaptive testing atau MSAT, sedangkan di ujian nasional menggunakan computer based test atau CBT dan paper based test atau istilahnya PBT. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Nah, asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Asesmen nasional ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimal terdiri atas 2, yakni asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca terdiri atas memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi terdiri atas memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Peserta AKM. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan untuk jenjang SD, MI, dan paket A. Hari pertama tes literasi dilakukan 75 menit, dilanjut survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, dilanjut survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan tingkat SMP MTS dan paket B atau SMA, SMK, MA, dan paket C, hari pertama tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Di hari kedua tes numerasi 90 menit, dilanjut survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. Dari beberapa kriteria, ada beberapa pertanyaan tentang asesmen nasional, diantaranya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Jawabnya adalah, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang memiliki target dari asesmen nasional. Pertanyaan kedua yang sering terlontar antara lain, mengapa yang menjadi sampel hanya kelas 5, 8, dan 11? Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Peserta AKM. Kriteria peserta AKM antara lain, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk bentuk soal, terdiri atas pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.